Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Milan resmi permanenkan Simon Kjaer. AC Milan resmi mempermanenkan Simon Kjaer. Bek tengah asal Denmark ini dibeli dari Sevilla. Milan mengumumkan mengaktifkan opsi permanen untuk Kjaer lewat situs resmi klub. Mantan pemain Palermo ini diikat oleh Rossoneri dengan kontrak 2 tahun hingga Juni 2022. Kjaer menjadi pemain pinjaman kedua yang dipermanenkan Milan tahun ini. Sebelumnya mereka telah mempermanenkan Alexis Saelemaekers yang dipinjam dari Anderlecht. Cristiano Ronaldo tak mau tinggalkan Juventus. Sempat tersiar kabar Cristiano Ronaldo mau meninggalkan Juventus. Namun kini dilansir dari Tuttosport, salah seorang sumber terpercaya menyebut bahwa Cristiano Ronaldo akan tetap setia di Juventus. CR7 menghormati kontraknya. Pemain berusia 35 tahun itu pun masih haus untuk mencetak gol dan lapar memberikan gelar-gelar juara kepada Juventus, khususnya dari kancah Liga Champions. Cristiano Ronaldo sendiri diketahui betah tinggal di Turin bersama keluarganya, apalagi sang anak Cristiano Ronaldo Junior bermain untuk tim akademi Juventus kategori umur dan dia pasti ingin melihat buah hatinya terus berkembang. Manchester City didesak datangkan Harry Kane. Sebuah saran dilemparkan Trevor Sinclair kepada Josep Guardiola. Ia menilai manajer Manchester City itu perlu mencoba mendatangkan Harry Kane di musim panas nanti. Sinclair menilai bahwa ini kesempatan yang bagus bagi Manchester City untuk mendapatkannya. Kane disebut akan memberikan dampak yang besar bagi lini serang City, sehingga Pep harus mencoba untuk mendatangkannya. Sinclair percaya bahwa transfer Harry Kane bakal sulit terjadi, namun ia menyarankan City untuk mengupayakan transfer itu terlebih dahulu. Resmi, bursa transfer musim panas Liga Premier Inggris dibuka 27 Juli sampai 5 Oktober 2020. Bursa transfer musim panas Liga Premier Inggris 2020-2021 bakal dibuka pada periode 27 Juli sampai dengan 5 Oktober mendatang. Keputusan tersebut disepakati para pemegang saham Liga Premier pada Rabu 15 Juli. Periode jendela transfer tersebut akan dibuka tepat sehari setelah pekan laga penutup EPL musim 2019-2020 yang akan digelar serentak pada 26 Juli nanti. Adapun khusus untuk bursa transfer domestik disepakati mendapatkan tambahan waktu transfer selama 2 pekan, yakni pada rentang 5 Oktober sampai dengan 16 Oktober. Siklus kemenangan Barcelona berakhir. Barcelona berpotensi puasa gelar musim ini setelah gagal di Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Raksasa Katalan itu juga terancam kandas di Liga Champions setelah berimbang 1-1 dengan Napoli di leg pertama babak 16 besar. Toni Freixa, mantan direktur Barcelona, menilai bahwa siklus kemenangan raksasa Katalan itu memang sudah berakhir. Namun ia meminta jangan khawatir dengan hal itu sebab semua tim pasti merasakannya. Barcelona masih bisa berharap menjegal Madrid di sisa musim jika pasukan Quique Setién bisa menang di 2 laga terakhir, yakni atas Osasuna dan Alaves. Sementara di saat bersamaan Madrid kalah dari Villarreal dan Leganes, maka trofi bisa tetap berlabuh di Camp Nou. Baru didatangkan, Eriksen bakal dilepas Inter Milan. Kabar mengejutkan datang dari Inter Milan. Ini terkait situasi Christian Eriksen. Gelandang asal Denmark itu baru bergabung dengan Inter pada Januari 2020. Beredar informasi Nerazzurri bakal menjual yang bersangkutan setelah musim ini berakhir. Penampilan Eriksen belum sesuai ekspektasi pelatih Antonio Conte. Saat skuad biru hitam mengalahkan Torino beberapa hari lalu, mantan pemain Tottenham Hotspur itu turun dari bangku cadangan. Jika sampai terjual, kubu La Beneamata bisa mendapatkan keuntungan besar. Pasalnya, saat mendatangkan Eriksen, wakil Serie A Italia itu cuma mengeluarkan dana 20 juta euro. Martial tak lagi egois.
Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menilai Anthony Martial telah berubah dibanding musim lalu. Musim lalu ia kerap dianggap egois dan sering buang-buang peluang. Hal tersebut tercermin saat statistik Martial di musim lalu, ia hanya berhasil membuat 12 gol dan 3 assist. Solskjaer menegaskan bahwa Martial sudah berubah dengan mau berkorban untuk timnya sekarang. Selain mencetak 21 gol, Martial melengkapi catatan gemilangnya di musim ini dengan juga mengemas 8 assist. Gabung Chelsea, Ziyech mewujudkan mimpi masa kecil. Hakim Ziyech mengaku bermain bersama klub top di Premier League selalu jadi mimpinya, khususnya Chelsea yang dulu diperkuat sejumlah idolanya. Ziyech dibeli Chelsea dari Ajax pada Februari lalu seharga 33,3 juta pound sterling. Ia menjadi rekrutan pertama The Blues untuk musim depan dan baru akan resmi terdaftar sebagai anggota tim setelah musim ini selesai. Ziyech mengaku Chelsea adalah salah satu tim yang diikutinya sejak masih belia. Ia menyaksikan para bintang seperti Didier Drogba, Frank Lampard hingga John Terry hingga memendam hasrat untuk mengikuti jejak mereka. Mason Greenwood diragukan tampil lawan Crystal Palace. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengatakan bahwa penyerang muda Mason Greenwood mengalami cedera pergelangan kaki dan diragukan tampil saat melawan Crystal Palace. Ankle Greenwood bermasalah lantaran menerima tackle jorok dari gelandang Southampton, Oriol Romeu, saat Manchester United ditahan imbang sang tamu 2-2 di Old Trafford akhir pekan lalu. Pada laga yang sama, United juga harus kehilangan dua bek kiri mereka, yakni Luke Shaw yang juga mengalami cedera ankle, serta Brandon Williams yang menderita cedera kepala. Newcastle versus Tottenham, Harry Kane 2 gol, Spurs menang 3-1. Laga Newcastle United versus Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris digelar di St. James Park. Tottenham unggul 1-0 di babak pertama berkat Son Heung-min. So slides and presents it to Son. Low shot. They've scored. Newcastle yang tampil cukup percaya diri menyamakan kedudukan melalui Matt Ritchie pada menit ke-56. Muscles him out of it. Has fallen for Ritchie. Oh, what a hit! Akan tetapi, Tottenham langsung merespon lewat Kane di menit ke-60. Bergwijn with a cross looking for Harry Kane. Oh, scored with a header. Disusul gol keduanya pada menit ke-90. Lamela has beaten him a couple of times. Lamela saved and it's brilliant. Kemenangan ini mengangkat posisi Tottenham di papan klasemen, menempati urutan 7 sementara dengan 55 poin dari 36 pertandingan. Sementara Newcastle ada di posisi ke-13 dengan 43 poin. Manchester City versus Bournemouth, The Citizen menang tipis 2-1. Melakoni pertandingan pekan ke-36, Manchester City menjamu Bournemouth di Stadion Etihad. 2 gol kemenangan tim tuan rumah seluruhnya tercipta di babak pertama dari David Silva menit ke-6 dan Gabriel Jesus di menit ke-39. It's good from City, David Silva. Really good move this from City. Sedangkan satu-satunya gol balasan Bournemouth diciptakan David Brooks di 3 menit terakhir pertandingan. Flaggers stay down here, real chance. Dengan tambahan 3 poin, City kini mendulang 75 poin hasil 36 pertandingan, sedangkan The Cherries terkubur di peringkat ke-18 dengan 31 poin. Arsenal versus Liverpool, The Gunners bungkam si merah 2-1. Laga Arsenal versus Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris digelar di Emirates Stadium. Liverpool tampil dominan sejak kick-off, bahkan unggul lebih dulu berkat Sadio Mane di menit ke-20. Robertson, Sadio Mane. Tapi keunggulan itu sirna berkat gol yang dicetak Alexander Lacazette di menit ke-32. Who's given that one away? Here's Alexander Lacazette. Dan Reiss Nelson di menit ke-44. Infield to Nelson. And another goal. Skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal tak berubah sampai laga tuntas, dan ini jadi kekalahan ketiga Liverpool sepanjang musim ini. Dengan 93 poin dari 36 pertandingan, Liverpool maksimal bisa mendapatkan tambahan 6 poin yang artinya hanya bisa mencapai 99 poin. Sementara itu, Arsenal naik ke posisi 9 dengan 53 poin.
Bologna versus Napoli imbang 1-1. Bertanding di Stadion Renato Dall'Ara, Napoli mengawali dengan baik. Kostas Manolas membawa Napoli unggul cepat dengan golnya di menit ke-7. Leaves it again. Politano, and that's close. Namun tim tamu bisa menyamakan di menit ke-80 lewat aksi Musa Barrow. Two Napoli players. Here's Barrow, and this time the... Dengan hasil ini, Napoli masih tertahan di peringkat ke-6, sedangkan Bologna di peringkat ke-10. Milan versus Parma, Rossoneri menang 3-1. Laga AC Milan versus Parma digelar di San Siro. Parma unggul di babak pertama lewat gol Jasmin Kurtic di menit ke-44. Asik on the edge of the area, Kurtic! Namun Milan mampu membalas 3 gol di babak kedua lewat Frank Kessie di menit ke-55. Thinks of a shot at goal, and Alessio Romagnoli di menit ke-59. in their hands, and the header Romagnoli. Dan Hakan Calhanoglu di menit ke-77. Shot, Calhanoglu. Oh, it's a wonderful strike. Hasil ini membuat Milan kini mengkoleksi 53 poin dari 33 laga untuk duduk di posisi ke-7, sedangkan Parma berada di posisi ke-12 dengan 40 poin. Sassuolo versus Juventus berakhir imbang 3-3. Bermain di Mapei Stadium, Juventus unggul cepat lewat gol Danilo di menit ke-5. Cleverly done too. Oh, what? Dan Gonzalo Higuain di menit ke-12. Higuain's in behind. Namun tuan rumah berbalik unggul lewat gol-gol dari Filip Juricic di menit ke-29. Yep, loves to run in at fullback. Lovely screen by Caputo, and they've... Domenico Berardi di menit ke-51. Berardi it is. Oh! Dan Francesco Caputo di menit ke-54. What a goal that was, and what a goal this! Juventus akhirnya lolos dari kekalahan berkat gol sundulan Alexandro di menit ke-64. Oh, that's an easy... Hasil ini belum menggoyahkan Bianconeri dari puncak klasemen Serie A dengan 77 poin. Sedangkan untuk Sassuolo, raihan 1 poin ini juga tak membuat mereka beranjak dari posisi ke-8 dengan nilai 47. Hasil Serie A hari ini. Sampdoria menang 3-0 atas Cagliari. Lecce kalah 1-3 dari Fiorentina. Roma menang 2-1 atas Verona. Dan Udinese bermain imbang 0-0 dengan Lazio. Harry Kane tembus 200 gol. 2 gol ke gawang Newcastle United mengantarkan Harry Kane ke sebuah pencapaian. Gol pertama Kane menjadi gol ke-200 sepanjang karirnya di level klub. Gol kedua mengantarkannya menembus angka tersebut, tepatnya jadi gol ke-201 dari total 350 penampilan di semua kompetisi. Sebagian besar golnya tersebut lahir bersama Tottenham, yakni 185 gol. Sementara 9 gol dibuat bersama Millwall, 5 gol untuk Leyton Orient, dan 2 gol untuk Leicester City. Usaha Liverpool patahkan rekor poin kandas di tangan Arsenal. Liverpool dipastikan tak lagi berpeluang mematahkan rekor poin dalam semusim buat tim juara Premier League. Itu terjadi setelah menelan kekalahan di tangan Arsenal. Sebelum menghadapi Arsenal, Liverpool sebenarnya masih berkesempatan memecahkan rekor 100 poin milik Manchester City dalam semusim, tapi dengan kekalahan dini hari tadi, raihan maksimal Liverpool musim ini cuma sampai hitungan 99 poin. Resmi tanggal penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Lewat pernyataan resminya pada Rabu 15 Juli malam waktu setempat, FIFA mengumumkan tanggal penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Turnamen sepak bola 4 tahunan itu akan dimulai pada 21 November 2022 dengan menampilkan pertandingan pembukaan dan diakhiri dengan pertandingan final pada 18 Desember 2022.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!